Salam sambal desa, sama-sama belajar desa. Sore hari ini kita ingin belajar tentang desa tanpa politik uang. Ini beneran apa enggak, kita perlu dengar ceritanya dari Lurah Banyumas. Bener Banyumas ya? Banyumas, Lurah Banyumas. Saifuddin dari Banyumas yang kemarin kepala desa, perangkat desa pada demo itu ya, Mbak? Ya, ya kemarin. Eh? Kangen, kangen. Oke. Oke, Mbak, ini pengen pengen belajar nih sore hari ini kita. Baik. Forumnya adalah forum belajar. Belajar bersama, pengen tahu ceritanya. Mulainya dari mana sampai ada ide desa tanpa politik uang, dan apa benar bisa desa tanpa ada politik uang? Ya, Sementara untuk jadi kepala desa juga di beberapa tempat ini kan ongkosnya juga mahal gitu kan. betul. Harus jadi anggota dewan juga ongkosnya mahal gitu. Nah terus orang no nggak ada politik uangnya jadi murah banget ya. Gimana, Mbak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bung Suryo, selamat berjumpa. Selamat sore dengan Saifuddin sebagai pesuruh rakyat desa di Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jadi begini, berbicara tentang desa tanpa politik uang ini harus dimulai karena apa? Terjadinya banyak korupsi, kemudian mandulnya dalam penanganan penegakan hukum terkait dengan masalah pelanggaran pemilu ini setiap kali pemilu ini dipastikan terjadi pelanggaran. Hmm. Nah, oleh karena itu demikian juga di Pilkades. Nah, sehingga kami memandang perlu bahwa masyarakat desa ini adalah sebagai basisnya warga negara Indonesia yang ada di desa ini harus terus-menerus untuk diberikan pendidikan politik agar masyarakat desa ini melek politik. Nah, oleh karena itu kepala desa sebagai pembina politik di tingkat desa ini harus terus-menerus untuk memberikan keteladanan dalam hal pencalonan kepala desa. Nah, sehingga kami terus-menerus untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, pemahaman demokrasi, sehingga khusus desa kami memang ini pembuktian bahwa kami dari tahun 99 sampai dengan tahun 2007, kemudian 2007 ke 2013 sampai dengan hari ini, saya sama sekali tidak pernah melakukan money politik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Nah, kami secara terus-menerus melakukan pembinaan kepada masyarakat desa kami agar tidak melakukan pelanggaran hukum terkait dengan undang-undang pemilu, kemudian peraturan dan tata tertib, serta peraturan daerah, peraturan bupati terkait dengan pilkades, kami berikan pemahaman, dan alhamdulillah hasilnya selama kami mencalonkan diri, belum pernah sekalipun kami melakukan apa yang dinamakan dengan istilah wuwur atau politik uang. Dan kami bisa itu. Nah, ini saya kira awal yang harus dilakukan oleh pemilu, oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, tetapi ketika pelanggaran pemilu tidak dilakukan tindakan oleh KPU maupun oleh Bawaslu, maka masyarakat tidak akan percaya. Dan kita ketahui bersama bahwa sumber malapetaka daripada
tindak pidana korupsi antara lain adalah dengan politik uang. Ketika mencalon kepala desa, pencalonan DPR, bupati, sampai dengan presiden barangkali, dengan melakukan politik uang, maka bisa dipastikan ini akan terjadi politik uang di sana, akan terjadi tindak pidana korupsi. Karena bagaimanapun juga, dengan keluarnya budget yang banyak, ini juga pasti akan bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk bisa kembali. Logikanya begitu. Nah, sehingga kami mengajak kepada para penyelenggara pemilu, yaitu KPU, kemudian Bawaslu, pemerintah daerah, pemerintah desa, para ulama, ini untuk terus-menerus memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terhindar dari yang namanya politik uang. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ketika ini dibiarkan secara terus-menerus, tidak ada penanganan secara tegas oleh Bawaslu khususnya, maka selamanya para pelaku politik, para calon dewan, calon bupati, calon kepala desa, ini akan terus-menerus melakukan pelanggaran undang-undang tentang pemilu, melanggar perda, melanggar perbub tentang pilkades. Nah, tetapi ketika ini konsisten KPU maupun Bawaslu dalam hal penegakan aturan ini, maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Indonesia bisa ini akan terbebas dari namanya politik uang. Nah, ketika sudah bebas politik uang, maka saya yakin akan lahir kepala-kepala desa yang brilian, wakil-wakil rakyat yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, sebagai fungsi kontrolnya jalan, fungsi legislasinya jalan, fungsi budgetingnya juga tidak menyimpang dari aturan. Karena orang-orang yang terpilih dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dalam undang-undang pemilu, saya yakin akan memberikan kontribusi yang positif dalam mengemban amanat rakyat ini. Saya kira begitu, Bung Suryo, sementara ini. Memulainya dari mana, Mas? Ya, Ini kan pertanyaan menariknya kan, politik uang nggak ada, tetapi biaya politik ternyata kemudian jadi gede karena kemudian ya, konversinya tidak memberi uang, maka ya. kemudian fasilitasi macam-macam ketemuan, undang artis dangdut dari ibu kota, kemudian pesta makan-makan dan seterusnya, itu kan juga menjadi bagian yang menjadi daya tarik untuk masyarakat. Apakah demikian gampangnya masyarakat itu diyakinkan untuk kemudian tidak menerima uang tapi mendengar komitmen-komitmen politik? Apakah masyarakat ini juga, kalau zaman saya dulu waktu masih di kampung itu kan ada istilahnya kan buka lawang ya, kalau sekarang Ya, kan open house, open house. semua orang boleh datang kapan saja, mau makan di situ ada, mau ngerokok di situ disiapin, mau nonton video dulu itu videonya masih VHS itu, macam-macam film tinggal dipasang aja dan seterusnya, sehingga kita merasa nyaman. Wah, enak nek KDC iki ya, karena fasilitas yang dia berikan. Dolan main ke situ malam-malam juga ada mbok-mbok yang bikinin kopi, bikinin gorengan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tanpa politik uang itu sampai di level kayak apa, Mas? Ya, begini. Langkah yang saya lakukan pada saat pencalonan pemilihan kepala desa, yang kami lakukan adalah kami memposisikan sebagai pekerja sosial di masyarakat desa. Ketika masyarakat desa terkena kasus hukum, kita dampingi. Ketika masyarakat miskin
harus dibawa ke rumah sakit dan tidak mempunyai kartu Indonesia Sehat atau kartu sehat, kita dampingi, kemudian kita perjuangkan sampai dengan mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah, baik melalui Dinas Kesehatan. Kami lakukan pendampingan untuk agar bebas dari tuduhan ketika mendapati persoalan hukum. Semua kegiatan sosial kita lakukan. Tunjukkan prestasi kita dulu di masyarakat. Nah, maka ketika Artinya biaya sosialnya tinggi dong, Mas. Kenapa? Biaya sosialnya tinggi dong. Enggak juga, enggak juga. Tinggal bagaimana kitanya. Hmm. Iya, saya sudah membuktikan 3 kali, bahkan mohon maaf, enggak pernah yang pertama, periode pertama kami dibiayai oleh rakyat. Artinya sampai ini sudah yang 3 kalinya. Ya, saya saat ini periode ketiga. Kapan pemilihan terakhir? Pemilihan terakhir di 2019, 31 Juli. Dan pasca pilkades desa kami, Bawaslu menobatkan desa kami sebagai desa anti politik uang. Pertanyaannya, sama nggak keluar duit dan tidak ada calon lain yang keluar duit gitu kan? Artinya tidak pakai politik uang gitu kan? Itu karena memang desanya yang nggak menarik, nggak ada bengkok, nggak ada apa, atau memang ini jadi kesadaran ini jangan-jangan memang di desa Saman nggak ada bengkok, jadi orang disuruh nyalon maju mancung jadi kepala desa juga males juga karena nggak ada duitnya juga. Iya. Gimana, Mbak? Enggak juga, Bung Suryo. Jadi desa kami punya bengkok. Calonnya juga lebih dari 1. Yang periode pertama calonnya sampai 4. Kemudian periode kedua 3. Periode ketiga ini 3 lagi. Artinya banyak peminat untuk mendaftarkan diri sebagai kepala desa. Nah, kami ingin membantu teman-teman kelanjutannya di desa kami sedang menatakan kepada anak cucu kami agar tidak bermain-main dengan namanya politik uang. Yang pertama ketika calon kepala desa misalnya menghabiskan dana yang miliaran, ratusan juta. Nah, kalau dihitung secara rupiah di desa kami, kalau sampai menghabiskan uang 300 juta atau bahkan 200 juta, ini tidak akan nutup karena desa kami termasuk salah satu desa di kecamatan kami yang memang dengan kategori paling minus sumber pendapatan desanya. Tetapi saat ini dengan adanya dulu kita berjuang bersama-sama Bung Suryo dengan lahirnya Undang-Undang Desa, kemudian ada dana desa, ada siltap, dan masih ada tambahan penghasilan. Ini memang menarik bagi para warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa maupun mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya kira tetap menarik. Lebih banyak. Kalau tadi diceritakan berarti kan yang periode yang ketiga juga calonnya nggak lebih banyak ya. Artinya dengan 3, kemudian kemarin juga 3 lagi, artinya dengan adanya dana desa itu juga tidak membuat orang jadi lebih tertarik ya. Karena ngeri juga ketika semangatnya tanpa politik uang kan kelanjutannya kan tanpa korupsi nih. Ya. Berarti kan nggak kebayang untuk bisa mengkorup dana desa kan gitu. Betul. Nah, ini yang menarik ini. Yeah. Yang menarik tadi sampean bilang kalau kemudian dalam 3 periode ini mungkin memang kulturnya sudah bisa terbangun dengan baik. Tetapi salah satu yang kita sempat rasakan adalah ketika yang sampean tadi sampaikan, penegakan hukumnya. Ketika kemudian politik uang itu dilakukan dan tidak ada penindakan, kan kemudian jadi berpikir untuk ikut-ikutan kan gitu. Ibarat kata
traffic light, kita nyebrang lampu merah, nggak ada yang nggak ditilang, nggak apa. Akhirnya kita berpikir, oh ya berarti nyebrang lampu merah nggak apa-apa, karena itu kemarin Nah, juga nggak apa-apa. Yang lain juga akhirnya nyebrang lampu merah atau menerobos lampu merah itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa gitu kan. Nah, konsep penegakan yang terjadi di desa sampean atau mungkin di Banyumas, secara umum aku nggak ngerti ya, tapi ketika kemudian tadi sampean sampaikan tentang perlunya penegakan oleh penyelenggara pemilihan itu, apakah ada semacam peristiwa yang kemudian itu jadi shock terapi bahwa oh, ini kalau main-main dengan politik uang bahaya juga nih di desa ini. ya, Apakah memang ada kejadian sehingga itu jadi shock terapi, atau memang kesadaran masyarakatnya sudah cukup besar untuk kemudian tidak mau menerima, karena kan kadang-kadang bermasalahnya kan di sini Mbak Lurah. ya, Ada yang kemudian calon mengatakan tompo duitnya ora usah dicoblos, terima duitnya tapi nggak usah dicoblos namanya. Itu kan sebenarnya sedang mengajarkan untuk menerima politik uang, bahwa betul. kemudian ingkar Ya, tidak nyoblos walaupun sudah terima, tapi kan dia sudah terlibat dalam proses politik uang. Ini gimana nih ya, Mbak Lurah? ya. Sekali lagi bahwa yang kami lakukan secara pribadi bahwa saya lebih mengedepankan memposisikan sebagai pesuruh rakyat, sebagai pekerja sosial, kemudian menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, baik dalam perencanaan pembangunan, kemudian pasca pembangunan, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat telah percaya kepada pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, maka secara otomatis tidak dengan politik uang pun mereka tertanam. Tetapi hal ini memang belum berlaku bagi desa-desa yang lain. Nah, ini kami hanya berbicara di tingkat internal desa kami di desa Kenapa di Kasugiran. desa sampean bisa terjadi? Kenapa? Kenapa di desa sampean bisa terjadi tanpa politik uang, Ya, tapi tetangga desa lain tidak bisa terjadi? ya. Jadi itu, kalau saya memberikan saran kepada rekan-rekan sekalian, seandainya ingin tampil di Pilkades maupun di Pileg ataupun di yang lain, eh, saya kira mencoba memposisikan dirinya sebagai pekerja sosial. Karena dari situlah kos politik sangat ringan, bahkan tidak menggunakan politik uang pun, apalagi desa ini kan masih Tapi masyarakatnya kalau masih. kesadaran masyarakatnya belum ada, ya pasti nggak jadi dong, Pak. Ya, makanya ini. Jadi harus harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara Proses pemerintah. proses membuat masyarakat sadar itu sampai melakukan apa? Itu tadi kita bekerja sama dengan para ulama, mengajak para ulama untuk memberikan penjelasan bahwa secara tinjauan secara agama ketika melakukan politik uang, kemudian menerima suap dari calon, maaf, ulama menyampaikan al-rosi wal murtasi finar. Jadi antara yang memberi, yang diberi, dan yang memberi, ini adalah sama-sama masuk neraka. Begitu. Ini salah satu gambaran. Dan ini terus-terusan disampaikan pada saat khotbah Jumat, pada saat pengajian-pengajian, sehingga masyarakat kami sudah tertanam nilai-nilai keagamaan. Kemudian takut dengan hukuman Allah ke depan. Dan juga kita sondingkan dengan peraturan pemerintah, baik itu peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan undang-undang pemilu. Pernah ada kejadian nggak, Mbak? Ya, Pernah ada kejadian nggak di satu pemilu atau pilkada atau pilkades kemudian ada peristiwa politik uang dan kemudian ada tindakan? alhamdulillah ya selama yang kami tahu di desa kami belum terjadi pelanggaran terhadap pemilu. Dan pernah juga pada saat pilkades yang terakhir ini Hmm. ada salah satu calon yang memang sengaja melanggar.
yaitu dengan cara melakukan politik uang, dengan menyuap masyarakat. Satu Akhirnya? orang ada yang 100, ada yang 200. Dan warga masyarakat itu kemudian diserahkan kepada kami, bahwa kami telah disuap begitu. Dan kami laporkan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pembinaan terhadap orang yang memberikan atau dari calon yang memberikan. Nah, saat itu dilakukan pembinaan. Kemudian pernah juga di periode Pembinaan lalu, itu maksudnya gimana nih? ya, Pembinaan dibina berarti oleh, nggak ada sanksi pidana, nggak ada sanksi atau ada sanksi administrasi atas kepesertaan atau gimana? ya, mestinya ada penindakan. Tetapi kami dalam rangka untuk menjaga keamanan kondusivitas desa, maka kami mohon kepada aparat kepolisian agar dilakukan usaha preventif saja, dilakukan pembinaan. Dan ternyata itu lebih efektif dan lebih jerah. Nah, sehingga Kalau tidak menimbulkan pileg, konflik. pileg sama pilkada, Pileg pilkada di desa kami tidak ada pelanggaran. tapi bantuan diterima. Kalau bantuan yang saya tahu untuk saat pemilihan tidak pernah ada. Kecuali pasca pemilihan, pokok-pokok Syukuran. pikiran anggota dewan ini memberikan dengan istilah aspirasi anggota dewan, ini memang iya. Oke. Ya. Oke, ke teman-teman yang sudah bergabung silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu. Lucky, udah lama nggak ketemu. Apa kabar? Silakan langsung buka aja loh. Lucky Kasenda, langsung buka aja mic-nya. Silakan. Ya, udah. Ya, terima kasih Mas Koco dan Pak Sefudin. Ya. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan kita karena ini memang tantangan yang kita hadapi di desa, bahwa kontestasi pemilihan baik pemilihan kepala desa dan legislatif itu punya warna-warna tersendiri. Ya. Ya, dan memang kalau mau membanding-bandingkan antara pemilihan kepala desa dan pemilihan legislatif agak jauh sebenarnya ya dari sisi kontestasi, cara teknisnya pemilihan itu agak berbeda kalau menurut saya. Kalau dari sisi pemilihan legislatif atau pilkada, bagi saya melihat bahwa selama ini yang terjadi memang masih ada money politik yang terjadi sampai di tingkat desa, karena memang penerapan dari regulasi itu yang belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya regulasi ini sudah jelas. Ada Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilihan legislatif, bahkan eksekutif. Itu sudah sangat jelas sekali. Tapi sepertinya untuk penerapannya di tingkat pemilihan itu agak susah. Gimana ya? Artinya kita berharap penegakan agak susah ya. Gimana Pak ya? Saya lihat sepertinya, saya ini pengalaman pribadi aja, sepertinya pakai pengawasnya pakai kacamata kuda ya. Udah tahu ada pelanggaran tapi didiamkan. Yang itu realita yang terjadi. Itu pun sudah pakai institusi pengawas pemilu itu ya. Apalagi tingkat desa Pak. Di tingkat desa justru aturannya, undang-undangnya belum ada pengawas. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, saya teman-teman juga di akademisi seringkali cari data ke saya. Kalau pemilihan kades itu yang awasi siapa? Yang adanya cuma aturannya itu kan cuma panitia pemilihan. Tapi pengawasnya siapa? Pengawasnya masyarakat. Tapi secara aturannya seperti apa? Jadi sebenarnya menurut saya untuk tingkat
regulasi pemilihan kepala desa itu harus lebih lagi dilengkapi lagi dengan regulasi yang memang betul-betul boleh ya boleh membuat kontestasi pemilihan di tingkat desa ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan agar supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Tujuannya kalau misalnya tidak ada money politik, tentu peluang-peluang korupsinya itu akan semakin ya kecil sekali. Tapi itu kalau menurut saya tantangannya itu di mana ya? Karena di tingkat desa itu pemilihan kades-nya belum ada pengawas. Artinya tantangan terberatnya itu memberikan penyadaran masyarakat bahwa politik uang itu tidak baik untuk mereka. Sementara hari ini masyarakat kita juga sudah pragmatis aja kan, tidak bisa berharap dengan apa mungkin pemimpin-pemimpin yang dipilih ya yang penting siapa yang ngasih hari ini kan, kira-kira kayak gitu ya loh ya. Iya. Jadi tapi kalau tidak ada juga yang mengawasi itu kan seperti pembiaran juga Pak ya. Ya, 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 ya. Seperti pembiaran juga kalau misalnya tidak ada pengawasan, tidak ada yang ditunjuk untuk mengawasi. Jadi bagi saya, menurut saya sedangkan saja pilek atau pemilihan di tingkat eksekutif masih bobol, itu sudah ada pengawas, tapi masih juga bobol. Apalagi di tingkat desa itu, Pak. Jujur saja, Pak. Jujur. Ya. Di daerah saya ada yang sampai satu suaranya sudah 1,5 juta, 2 juta. Satu suara. Satu suara. Bus. Iya. Jadi itu memang waduh, menurut saya ini berbahaya ini kalau dibiarkan. Itu akan menggurita. Ini di tingkat desa ini sudah seperti itu. Jadi bagi saya kita harus awasi dari sisi aturannya ya. Kemudian ada sanksi yang sangat tegas. Ada sanksi yang sangat tegas. Saya pikir kasus yang disampaikan oleh narasumber tadi Pak Safudin itu menjadi contoh yang baik bagi kita di setiap desa untuk melaksanakan kontestasi pemilihan. Itu sangat baik untuk menjadi contoh. Walaupun tidak gampang. Iya, tidak gampang. Tetapi itu kasus di setiap desa ini berbeda, Pak. Kondisi setiap desa itu berbeda, latar belakangnya berbeda. Tapi bagaimana kita membuat supaya ini bisa ada regulasi yang mempengaruhi secara nasional. Seperti undang-undang yang saya sampaikan tadi. Mungkin seperti itu tanggapan saya, Pak. Oke. Mas Saifuddin bisa memberikan responnya ini. Terus terang memang ketika bicara tanpa politik uang, saya hanya membayangkan bahwa ada ketokohan yang luar biasa yang kemudian didengar oleh masyarakat. Tetapi hari ini untuk beberapa desa-desa yang mungkin sudah masuk ke desa-desa yang berbau perkotaan dan seterusnya, atau yang mungkin sudah nilai keguyupannya nggak terlalu kuat dan seterusnya, kayaknya kerja yang cukup lumayan ini mengajak tanpa politik uang, walaupun kita berharap untuk semua desa seperti itu. Mbak Lurah? Iya, sebenarnya terjadinya politik uang ini kan rata-rata calon kepala desa khususnya atau calon dewan dan lain-lain. Ini barangkali yang menyebabkan adalah mereka belum mengenal desanya dan belum dikenal oleh desanya. Karena melihat di tetangga desa, melihat di tingkat nasional, katakanlah pemilihan presiden, pemilihan DPR, gubernur, bupati, ini banyak pelanggaran pemilu yang tidak dilakukan tindakan secara tegas oleh penyelenggara pemilu. Dalam ini Bawaslu, kejaksaan, kepolisian, para aparat penegak hukum ini tidak melakukan penegakan.
Nah, sehingga ini akan menjadi legal ini, walaupun ada aturan, tapi ditabrak saja begitu. Nah, hal ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, untuk itulah apa yang kami lakukan ini jauh-jauh hari. Ya mohon maaf, kami di desa kami Kasegeran ini, kami bukan penduduk asli, bukan kelahiran. Saya tidak punya saudara-saudara di saudara sekandung di desa ini, tidak ada. Saya pendatang karena tugas dinas, istri saya di kesehatan. Kami dua-duanya adalah pendatang. Tetapi kami lakukan bukan, kami tidak bermaksud untuk mencalonkan diri kepala desa. Tetapi karena ada kita kerja sosial, kemudian melakukan pendampingan sosial kepada masyarakat, dan lain-lain. Sehingga ketika masyarakat desa sudah merasa terbantu, merasa nyaman, merasa aman, berdampingan dengan seseorang, maka tidak usah mencalonkan diri pun disuruh untuk maju. Nah, ini yang barangkali bermanfaat bagi para calon kepala desa atau mungkin yang ada di publik ini. Barangkali apa yang kami lakukan itu seperti itu. Kami aktif di kepemudaan. Kami sebagai pekerja sosial masyarakat untuk melakukan. Artinya investasi sosialnya itu dihargai oleh masyarakat. Itu yang kami maksud, betul. Itu. Walaupun tidak semuanya masyarakat bisa seperti itu ya, Mbak. Saya kira masyarakat desa itu lebih mudah daripada masyarakat di kota. Ya, masyarakat kami sebenarnya dekat dengan kota juga, tetapi konsep masyarakat desa ini memang butuh upaya-upaya pendampingan hukum, pendampingan sosial. Jadi ketika sekali lagi masyarakat desa kami merasa nyaman, merasa aman begitu, berdampingan dengan seseorang yang dimaksud, itu tadi tidak usah mencalonkan diri pun akan didorong untuk maju menjadi kepala desa atau maju sebagai ketua RT, ketua RW. Saya kira ini perlu dilakukan di samping peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, ini untuk terus-menerus memberikan pembinaan bahayanya terkait dengan masalah suap penyuap di dalam pemilihan gitu. Nah, karena ini merampas hak dan terjadinya tindak pidana korupsi adalah salah satunya adalah dari situ. Dan terjadinya kemiskinan juga dari situ. Nah, ketika tadi yang disampaikan oleh Mas siapa tadi ini? Oke. Ya. Nah, itu ada yang satu suara itu mencapai 1 juta, 1,5 juta. Dan kami juga sudah melakukan kaji banding saat itu di salah satu desa di Provinsi Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ada. Betul memang, ada yang sampai menghabiskan pemilihan kepala desa sampai 5 miliar, 4 miliar, habis. Nah, setelah tidak jadi, mereka dipastikan ngungsi dari desanya menjadi miskin. Nah, ini kan sesuatu yang tidak boleh terjadi untuk memiskinkan seseorang hanya untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Begitu, Bung Suryo. Oke, terima kasih. Kerabat desa yang lain silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Ini menurut saya menarik sekali. Bagian yang menariknya mungkin lebih ke bagaimana kemudian ada kesadaran masyarakat ini yang menurut saya ini tantangan yang paling berat dengan suasana yang hari ini. Silakan tadi yang resen bisa langsung open mic saja karena ini nggak dikunci mic-nya. Silakan bisa langsung membuka mic-nya, langsung menyampaikan. Ada Kang Iman juga nih dari Banyumas. Dari Banyumas juga ini Kang Iman. Nah, Iman ini beneran tanpa politik uang atau pencitraan nih Mbak. Mbak, tapi ngeri loh Mbak. Aku gini. Saya membayangkan bahwa bener-bener kesadaran masyarakat itu yang menurut saya kalau nggak ada strong leadernya ya di desa itu kok agak nggak yakin juga saya. Tapi oke. Oos Rahmat silakan.
Ya, terima kasih Gus Koco. Di sore hari ini kita sharing tentang berbagai pengalaman terkait tentang Pilkades ya. Jadi beberapa tempo waktu lalu kami pernah bersilaturahmi ke Bawaslu terkait tentang pemilu ini, pemilihan wali negari. Di Sumatera Barat kan pemilihan wali negari namanya. Ya, ya. Jadi di sana itu yang tren itu di pemilihan wali negari, bahkan kami ini di Kabupaten Damastraya per September Oktober ini akan melaksanakan pemilihan wali negari serentak. Hmm. Sayangnya Gus Koco, sering pengalaman di berbagai negara yang telah kami kunjungi, bahkan kami rasakan, yang menciderai dana desa itu adalah tentang proses pemilihan wali negari. Mereka berburu-buru untuk jadi wali negari itu bukan menjadi seorang pemimpin di negarinya, melainkan adalah bagaimana menguasai seluruh dana yang masuk ke negari. Artinya seperti Bapak Saifuddin bilang tadi, ya mereka tentu politik uang ini tentu mengembalikan uang. Sudah dibilangnya seperti bisnis. Dan ketika kami berdiskusi dengan Bawaslu, mereka menyatakan tidak ada anggaran kami untuk mengawas pemilihan pemilu di tingkat negari. Itu dilemanya Gus Koco. Jadi secara program atau secara kami berharap ada regulasi yang tertuang atau yang tertulis yang dilaksanakan ketika ditemukan kecurangan-kecurangan itu di dalam hal pemilihan wali negari atau pemilihan kades, langsung digagalkan walaupun menang. Itu yang diharapkan. Karena hasil survei, itu sudah sangat riskan sekarang ini. Itu tidak di mana-mana. Saya rasa itu sama aturannya, sama ukurannya. Baik di Jawa atau di Sumatera atau di mana-mana lah. Nah, ini yang kita harus tekankan. Jadi rancunya di dalam penggunaan dana desa itu di sana, Gus. Karena ada kepentingan politik yang harus ditalangi. Karena ada kepentingan politik yang harus mereka penuhi dulu. Nah, jadi saat ini masyarakat di desa itu sudah sudah terkontaminasi oleh politik pileg lah atau pilkada lah yang saat ini bergulir. Mungkin itu Gus Koco masalah yang saya sampaikan sebenarnya, bukan solusi ya. Ya, sekian Gus Koco. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini seperti yang tadi Luki sampaikan tentang regulasi atau tentang aturan, bahwa kalau di Pilkades mungkin nggak ada pengawas pemilihannya, karena Bawaslu itu cuma sampai di pemilihan kepala daerah, kan kira-kira seperti itu. Tapi sisi yang lain memang kalau tadi Mbak Lura sampaikan ya lebih pada attitude dan moralitas dari warganya yang mungkin bisa dibangun, kan kira-kira seperti itu. Tapi ya benar juga kalau secara aturannya memang tidak ada tertulisnya, ya dianggap tidak ada aturannya, kan gitu. Gimana Mbak mensikapi ini? Karena ini kasus, atau bukan kasus lah, yang terjadi dengan Mbah Lurah ini, menurut saya mungkin itu salah satu uniqueness atau keunikan yang terjadi, karena memang saya pun juga mengalami tetangga desa itu yang jadi kepala desa itu ya justru malah orang yang tidak mampu, artinya ya bukan kemudian miskin banget, enggak, tapi punya rumah dan dia memang sangat membantu masyarakat. Urusan surat menyurat dia selalu bantu jadi dia dulu perangkat desa, apa-apa dia yang bantuin masyarakat, nggak pernah minta uang dan seterusnya. Pada saat ada pendaftaran calon kepala desa, termasuk yang didorong, termasuk yang dibiayai oleh masyarakat, artinya ngumpul-ngumpul juga yang bikin kopi ya antar masyarakat sendiri dan seterusnya. Tapi kan kita nggak bisa berharap bahwa itu gampang diduplikasi, karena memang ada karakter masyarakat, ada karakter tokoh juga di situ. Dan terbukti di
pilihan yang berikutnya ya akhirnya kalah juga dengan yang berbagi uang, karena bahasanya ya udah jadi kepala desa sekian lama, mosok apa nyangoni berangkat nyoblos saja nggak bisa gitu kan. Saya juga ketemu kepala desa yang dia sudah banyak mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan membangun desa, kemudian dia mencoba bahwa periode ini aku nggak mau keluar duit sama sekali, coba aku pengen tahu masyarakat milih aku apa enggak. Ya kejadian nggak dipilih juga, karena bahasanya itu sudah ada tradisi, ya nggak ketang serupiah dua rupiah itu untuk mereka yang berangkat memilih ya perlu disangoni kan gitu. Akhirnya dia sama sekali nggak mau keluar duit, dan ya kejadian tidak bisa memenangkan kontestasi. Nah ini mungkin bisa di-share ini Mbak Lurah, apa dari sisi mana ini harus diurai kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi dari tadi Sumatera Barat ya. Jadi betul, masyarakat desa ini sebenarnya masyarakat yang lugu, masyarakat yang mudah untuk diajak bicara, mudah untuk diajak berpikir dan berbuat. Tetapi ketika pemilihan DPR, pemilihan bupati, ini menggunakan politik uang dan tanpa adanya penegakan aturan, dan kemudian masyarakat desa ini telah meniru proses pemilihan dewan, proses pemilihan bupati, gubernur sampai presiden yang erat sekali dengan yang namanya money politik. Nah, ini sekarang ditiru oleh desa. Sebenarnya pemilihan secara langsung ini telah meniru pemilihan kepala desa. Desa telah memulai sistem demokrasi yang sangat baik sebenarnya. Hanya kami prihatin dengan terkontaminasinya rakyat desa dengan proses pemilihan dengan menggunakan uang, kami sangat merasa prihatin. Nah, dari situlah kami membuktikan bahwa jangan sampai masyarakat kami di Kasegran ini terkontaminasi dengan masalah ini. Ini akan sangat membahayakan sekali bagi untuk kemajuan perkembangan desa ke depan. Ketika ini sudah terjadi politik uang di dalam pemilihan kepala desa dan tidak pernah ada penegakan, ini akan terjadi kehancuran. Korupsi terjadi, kemiskinan terjadi, kemerosotan moralitas terjadi. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan PR kita bersama, PR pemerintah, PR tokoh masyarakat, tokoh agama, PR KPU, Bawaslu, agar bisa membuat sebuah regulasi bahwa pengawas pilkades di tingkat desa ini adalah bentukan dari panitia pemilihan kepala desa. Dibentuk ada panitia pengawas. Tetapi panitia pengawas di tingkat desa ini tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah antar masyarakat sendiri. Sehingga untuk melakukan penegakan ini sangat minim sekali. Oleh karena itu saya sepakat nantinya agar Bawaslu ini juga ikut mengawasi terkait dengan masalah pemilihan kepala desa sehingga ada independensi dari Bawaslu. Ketika panitia pengawasan dibentuk oleh panitia pemilu, ini memang sangat berisiko sekali untuk di tingkat desa. Jadi menurut kami bahwa masyarakat desa mumpung belum terlanjur basah ini saya kira belum ada istilah terlambat. Mulai saat ini pemilihan kepala desa harus betul-betul menjadi suri teladan bagi pemilihan dewan, pemilihan bupati, agar mereka meniru terhadap pemilihan kepala desa yang tanpa politik uang. Ini harus betul-betul di stop. Saya sangat tidak setuju sekali ketika terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala desa. Begitu, Bung Suryo. Gus Koco, sedikit tambahan Gus Koco. Halo Gus Koco. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Ya, Gus Koco juga menambahkan sedikit lagi. Silakan.
apa namanya Iya. kejanggalan-kejanggalan pemilihan wali negari ini atau kecurangan-kecurangannya, bahkan di saat mau calon saja sudah bisa dihambat-hambat calon ini. Ini uang nih Pak Gus Koco, pengaruh uang ini. Mau calon ya, dia mau calon nih. Dianggapnya salah satu nanti pesaing beratnya dalam kontestasi pemilihan wali negari atau pemilihan kepala desa. Nah, pas waktu pencalonannya ini kan di DPMD kabupaten kota yang mengesahkan ini atau mentes ini. Ah, di sana sudah direcoki. Di sana sudah mulai mereka mencekal gitu. Artinya proses seleksi awal pendaftaran pun juga sudah ada uang yang keluar. Ini Gus. Betul. Sadisnya. Ini akibat meniru pilkada atau pileg ini nih Gus. Sudah sampai saat ini ke negara itu yang Artinya gimana ceritanya kita berharap punya polisi yang tidak minta duit sementara mau sekolah polisi aja harus bayar mahal gitu ya. Iya. Oke. Dilemanya kita. Oke, ini menarik. Silakan mungkin ada yang lain yang ingin memberikan insight yang lain. Saya secara pribadi sepakat bahwa politik uang ini memang harus dihentikan karena ini yang jelas-jelas merusak ya. Tetapi bahwa memang kemudian menjadi tantangan besarnya adalah ibarat kata kita bicara benang kusut. Ini mengurainya harus dari mana kan kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi pengurai ini memang harus sosok-sosok yang luar biasa lah. Apa memang ada? Kalau kepala desa tidak pakai modal, mungkin ada, mungkin di beberapa tempat yang tadinya desanya itu tidak punya potensi yang menonjol atau tidak dilihat punya potensi, kemudian ada pekerja sosial, ada orang-orang yang peduli dengan lingkungan itu kemudian didorong untuk menjadi. Nah, ketika sudah menjadi kemudian terbangun potensinya, ya kursi itu jadi perebutan kan gitu. Ini saya juga menemukan satu case mama kepala desa yang periode pertama didorong-dorong karena memang nggak ada yang mau mencalonkan kan gitu. Ketika dia menjadi kepala desa, kemudian dia menggarap potensi alam dan seterusnya. Kemudian periode keduanya penantangnya udah banyak kan gitu. Alhamdulillah masih menang gitu kan. Nah, yang periode ketiga sudah bicara tentang masyarakat berhitung dapat apa, dibagi apa dan seterusnya. Akhirnya yang saya dengar dari beliau kemudian ya udah biarin aja kalau seperti itu. Saya mah lebih baik nggak jadi daripada keluar duit banyak kemudian harus berpikir mengembalikan duitnya kan kira-kira seperti itu. Tapi ketika kemudian masyarakat sudah terkontaminasi dengan cara-cara seperti itu, ini kan penyakit sosial nih. Penyelesaiannya harus seperti apa? Apakah seperti yang tadi Mas Saifuddin tadi sampaikan tentang penegakan, ada aturan ditegakkan, atau bagaimana? Karena di case yang kita temukan juga, mungkin ya legislator atau mungkin gubernur, kepala daerah lah ya, itu juga memainkan pola-pola itu. Artinya oke, berkomitmen kelompok masyarakat dibantu apa, lebih di TPS atau di dapilnya itu harus dimenangkan dan seterusnya. Gimana ini Mbah? Bisa diberikan ini kalau saya sih uniqueness di tempat sampean ini luar biasa ini. Di tempat yang lain semoga masih bisa untuk dikerjakan. Silakan Mbah. Ya, jadi kembali ke kultur masyarakatnya, kultur masyarakat setempat, dan kebiasaan pemilihan kepala desa. Nggak tahu di yang lain, khususnya di Banyumas, khususnya atau mungkin desa-desa tetangga, kami para calon kepala desa itu melakukan duduk bersama untuk membangun
komitmen bersama, kemudian melakukan kesepakatan bersama. Jadi ketika nanti terbukti untuk melakukan pelanggaran berupa wuwur atau politik uang, maka secara otomatis gugur dengan sendirinya. Nah, saya kira ini perlu dilakukan oleh beberapa desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau wali nagari di Sumatera Barat begitu. Jadi ada duduk bersama dulu antar kepala desanya, calon kepala desanya, kemudian membuat kesepakatan dan betul-betul ini disaksikan oleh para tim masing-masing. Nah, ketika nanti melakukan pelanggaran dari suatu kesepakatan, maka bersedia untuk digugurkan dari pencalonan. Saya kira ini satu pendidikan yang perlu ditingkatkan di samping peran serta aktif dari semua elemen masyarakat, terutama para tokoh, ini untuk terus-menerus memberikan pemahaman, pendidikan keagamaan, pendidikan politik, sosial. Saya kira pemahaman hukum ini penting sekali untuk dilakukan. Sehingga jangan sampai nanti ke depan ini di negara kita ini terjadi money politik yang terus-menerus dan terjadinya pembiaran dari penyelenggara pemilu. Ini harus di-stop saat sekarang juga. Toh kami juga melakukan bisa begitu tanpa politik uang. Adapun kami hajat dalam pencalonan, saya kira wajar. Yang namanya orang hajatan ada bikin jenang, bikin ketan untuk transportasi, kemudian rokok, saya kira wajar karena itu memang dinikmati di lingkungan rumah itu. Tapi ketika kita melakukan politik uang, menyuap, ini sesuatu yang harus dihindari dan harus di-stop saat ini juga. Begitu saya kira. Pak Muklis, silakan. Ya, Mas Fajar, saya di kereta mengikuti. Menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, Mas. Memang kalau saya lihat di Banyuwangi ini desa yang Pak Saifudin ini kasuistik ini unik. Nah, kebetulan saya pelaku pilkada juga. Tahun kemarin pilkada serentak saya ikut. Saya harus pensiun dini. Ya, alhamdulillah nggak kepilih. Karena memang kosnya terlalu tinggi, kos politiknya tinggi, kos untuk saat pilkada juga terlalu tinggi. Nah, saya kira ini bisa dijadikan gerakan masalah. Kualitas figur nggak menentukan kalau dia mau dipilih atau enggak. Lebih kepada kualitas isi taktik itu. Nah, ini persoalan. Saya kira setiap desa punya orang-orang yang punya idealisme. Mulai dari situ aja untuk memperbaiki semua. Karena kita berharap dari hal yang paling tinggi itu kita juga menunggu waktu yang lama yang tidak pasti juga. Karena kepentingannya itu banyak sekali. Seperti pilkades. Pilkades ini kan intinya memang nggak ada pengawas kelembagaan eksternal. Tapi ada panitia pemilihan kepala desa yang secara regulasi bertugas mengawasi. Nah, dia ditunjuk oleh bupati. Ketika dia ditunjuk bupati, maka warnanya itu juga menjadi persoalan. Nah, dia punya kepentingan untuk partai politik dia, kepentingan untuk pilkada dia. Makanya intervensinya tinggi sekali tuh. Makanya saya kira gerakannya untuk gerakan sosial yang harus kita lakukan bersama. Tidak hanya di tingkat desa, mungkin lebih luas lagi. Kalau bisa seluruh desa nih, supaya nanti ke depan perbaikannya secara total dan komprehensif, tidak semoga. Nah, ini tidak terstruktur juga apa yang terjadi di Banyumas ini, hanya karakteristik aja. Kebetulan figurnya yang bisa seperti itu. Maka untuk mendapatkan figur seperti beliau ini perlu usaha yang berat. Kalau tidak ada uang, usahanya seperti kepala desa itu. Aktivitas sosialnya ditingkatkan. Itu kali, Mas. Oke. Nyimak kembali. Yeah. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muklis. Ini memang yang unik-unik seperti ini yang kemudian perlu kita bawa di sambal desa, karena memang sama-sama belajar desa, ya kita belajar dari peristiwa
peristiwa yang menarik yang kemudian keyakinan tentang ini harus bisa hilang, politik uang itu yang mungkin pertama harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, tahap-tahap untuk mencapai ke sana memang harus juga lebih direalkan, karena memang hari ini banyak mereka yang punya agama tapi tidak punya Tuhan gitu kan. Artinya tercatat beragama tapi bahwa tidak mempercayai kalau kemudian dia berbuat curang itu kemudian akan mendapat lebih lanjut. Tidak terasa ini sudah sampai di penghujung waktu. Silakan closing statementnya, Mbak Lurah. Ya, terima kasih pada saudaraku Desa Nusantara yang sore hari ini kita sama-sama diskusi. Pertama kami ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan akhirnya kami berpesan, marilah kita junjung tinggi demokrasi di tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, nasional, agar politik uang ini betul-betul sirna dari bumi pertiwi ini. Jangan biarkan. Maka dari itu kami mohon kepada Bawaslu, kepada KPU, aparat penegak hukum, ini harus betul-betul menegakkan aturan ini. Tindak para pelanggar-pelanggar pilkades, pelanggar-pelanggar di pileg, karena ketika kita ingin memperoleh pemimpin, wakil-wakil kita yang amanah, fatonah, tablik, dan sidik, maka tegakkan semua aturan itu. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelanggaran di bumi pertiwi ini. Insya Allah Indonesia akan baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Saya kira begitu, Bung Suryo. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih luar biasa pembelajaran tentang bagaimana demokrasi yang bersih. Kita yakini masyarakat kita mampu menuju ke sana, dan pesan utama yang mungkin bisa saya tangkap adalah bagaimana mereka-mereka yang punya kekuasaan untuk menegakkan aturan benar-benar melakukan dengan benar, melakukan dengan baik semua penegakan aturan, karena ketika ada toleransi, ketika ada bagian-bagian yang kemudian dimaklumi, maka pemakluman itu yang kemudian akan membuat suasana pelanggaran seperti dianggap sesuatu hal yang biasa, karena urusannya ya paling dipanggil, diajak ngobrol, habis itu juga nggak ada sanksi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lurah untuk waktunya. Sami-sami. Kerabat Desa kita akan selalu hadir, kita usahakan selalu hadir tiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam tajuk acara Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Sampai di sini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.